Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kebaikan Tuhan, buat anugerah yang telah Engkau berikan bagi setiap kami. Biarlah hari ini, pagi ini, kami datang kepadamu mengucap syukur. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sama-sama angkat suara katakan. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku.
padamu ku percaya. Kami mau bersorak-sorak bagimu, kami mau memuji Engkau lebih dahsyat lagi, karena kami percaya Engkau yang layak kami sembah. Dan kami memulai ibadah kami hari ini hanya di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan lebih dahsyat lagi. Masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati saudara. Haleluya Tuhan. Jesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap
dengan rohmu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Sama-sama angkat tanganmu, katakan dengan lembut. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, saat ini, Yesus. Saat ini, Yesus. Haleluya. Shalom, saudaraku, keluarga Telios yang dikasih Tuhan, keluarga istimewa di dalam Tuhan. Hari ini kita mengucap syukur karena kasih Tuhan selalu nyata dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Dia Allah Immanuel, selalu menyertai kita. Sekalipun hari-hari ini masih dalam kondisi seperti ini, tetaplah kita percaya bahwa Tuhan memelihara hidup orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Saudaraku, hari ini firman Tuhan akan dilayani dalam bentuk diskusi yang akan dibimbing, akan dipandu oleh Pastor Dennis
lalu kemudian Pastor Nasara dan Penatua Trijoko. Saya berdoa dengan firman Tuhan, dengan gaya diskusi ini dapat memberkati saudara sekalian dan masih tetap dalam tema kebangkitan roh, hidup di dalam roh. Saya berdoa kita semuanya hari-hari ini di hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kita hidup tidak dikuasai oleh daging kita, tapi hidup kita dikuasai oleh Roh Kudus supaya Tuhan boleh berkenan dalam kehidupan kita. Terlebih saya percaya saat anak-anak Tuhan dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus, kita akan melihat tangan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Sesuatu yang mustahil pasti Tuhan akan berikan bagi orang-orang yang taat, yang hidup di dalam roh. Saudaraku, memang hidup dalam roh bukan perkara yang gampang, bukan perkara yang mudah. Tapi saya percaya ketika kita melibatkan Tuhan, sekali lagi melibatkan Tuhan dalam hidup kita, mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hidup kita, menguasai pikiran dan hati kita, saya sangat percaya bahwa kita akan dimampukan Tuhan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap hari saya mengajak kita berkata kepada Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus, setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa rohmu. Setiap hari kita berdoa minta supaya Roh Kudus membimbing hidup kita. Maka saya yakin kita akan dipimpin Tuhan ke jalan-jalan yang benar, ke jalan-jalan mujizat, ke jalan-jalan pertolongan Tuhan. Sekali lagi, di hari-hari yang semakin sulit, keadaan yang semakin susah, saya berdoa Roh Kudus menghibur, Roh Kudus memberikan kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Sekali lagi, mari sama-sama siapkan hati kita yang terbaik untuk kita dengarkan firman Tuhan. Dan saya percaya orang yang merenungkan firman Tuhan, yang melakukan firman Tuhan adalah orang-orang yang disebut sebagai orang-orang yang beruntung, orang-orang yang diberkati Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, Shalom keluarga Telios. Selamat hari Minggu, selamat menjalankan aktivitas saudara. Pada hari ini kita akan sama-sama belajar tentang hidup dalam roh atau awakening in spirit. Bagaimana kita hidup di dalam roh. Ada satu ayat firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama menjadi dasar untuk kita berdiskusi atau belajar tentang hidup di dalam roh. Terambil dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-16, saya akan bacakan bagi kita bersama-sama. Galatia pasal 5, ayatnya yang ke-16, 17, dan 18. Karena di ayat ini Rasul Paulus dengan jelas menyatakan tentang bagaimana hidup dalam roh yang nanti akan kita pelajari bersama-sama. Disampaikan, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena kedua-duanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Di sini ada Pastor Nazara yang akan menjelaskan kepada kita apa arti dari ayat yang barusan kita baca bersama-sama. Silakan Pastor. Ya, salam keluarga Telios. Selamat beribadah pada hari yang indah ini, hari yang luar biasa bersama Tuhan. Perikop yang barusan kita baca adalah perikop hidup menurut daging atau roh. Dalam kita belajar, kita memahami firman Tuhan hari lepas hari, bahwa apa arti hidup di dalam roh. Ya, hidup dalam roh adalah orang-orang percaya yang memiliki Roh Kudus, pengharapan kemuliaan di dalam diri mereka. Kolose pasal 1 ayat 27. Jadi, hidup di dalam roh adalah hidup bersama Kristus. Sebab 1 Korintus pasal 3 ayat 16 berkata, tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait Allah, tempat roh Allah berhadirat, bertahta dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita perbuat, tubuh ini harus tunduk taat kepada roh, bukan kepada daging. Karena daging membawa kita kepada kebinasaan, tetapi roh lah yang membawa kita kepada keselamatan. Sama dengan 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Juga demikian, bahwa tubuh kita adalah tubuh di mana roh Allah berhadirat. Kalau roh Allah tidak ada dalam tubuh kita, maka yang menonjol kepada orang itu adalah keinginan daging. Seperti Galatia pasal
5 ya, ayat 21 ya, keinginan dagingnya menonjol. Jadi dalam kehidupannya bahwa kita harus hidup dalam roh, hidup bersama dengan Kristus. Baik. Demikian hidup dalam. Terima kasih untuk penjelasannya Pastor Ya. Nazara. Tadi kita mendengar beberapa kalimat dari Pastor Nazara yang menyatakan kita hidup dengan roh, kita hidup bersama dengan Kristus, kita hidup dalam firman Allah. Nah, langkah-langkah praktisnya atau apa yang bisa kita lakukan, intinya dari penerapan itu kehidupan sehari-hari seperti apa yang akan kita jalani ketika kita hidup di dalam roh. Silakan Pak Trijoko. Oke, jadi untuk hidup di dalam roh, mengenakannya dalam hidup kita setiap hari, itu satu hal yang perlu kita camkan bahwa filosofi-filosofi dunia, bahkan di keluarga kita, di lingkungan kita berada itu sering meracuni ataupun merasuk dalam hidup kita, dan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan. Nah, ini sepertinya tetap tidak boleh. Tetapi yang harus kita utamakan adalah bagaimana mengenakan karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Memperagakan karakter Kristus itu di dalam hidup kita. Artinya, ketika kita datang kepada Tuhan, kita memperkarakan hidup kita, kita rela dibentuk, kita rela menderita, kita rela menanggalkan kedagingan kita, dan di situ kesediaan kita untuk menyerahkan hati kita dengan memohon kekuatan Roh Kudus, itu nanti akan ada kerjasama di antara kita. Memang bukan perkara yang mudah hal ini, tetapi apabila kita dengan sebulat hati mau memperkarakan, menghidupkan Kristus di dalam hidup kita dan berjalan dalam roh, itu pasti kita akan dipimpin dari waktu ke waktu, dari saat ke saat. Bahkan kita yakin bahwa ketika kita sedang berjalan menurut kehendak Allah dan ataupun menurut pikiran kita benar, tetapi ketika kita mau melangkah di situ, kita yakin bahwa Roh Kudus akan mengarahkan, oh ini salah, oh ini keliru, Anda harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Nah, hati kita yang sering kita latih setiap saat memperkarakan kepada Tuhan, itu Tuhan akan mengarahkan. Kita yakin dan percaya bahwa Roh Kudus itu dinamis, akan membawa kita dalam hidup kita, mengarahkan, menghidupkan roh itu di dalam hidup kita. Itu secara praktis seperti itu. Jadi memperkarakan setiap hari, memperkumpulkan setiap hari, dan juga ya semuanya harus dengan kebenaran firman Tuhan yang hidup. Baik. Yang kita dengarkan. Oke, terima kasih Pak Trijoko untuk penjelasannya berdasarkan dari pergumulan pribadi ini nampaknya ya. Nah, selanjutnya mungkin dari Pastor Nazara maupun Pak Tri nanti akan menjawab masing-masing. Apa tips-tipsnya untuk hidup dalam roh, kira-kira dari pengalaman pribadi yang selama ini sudah dijalankan, bagaimana caranya hidup dalam roh? Silakan Ya. Pastor. Hidup dalam roh ini bukan, sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Penatua Trijoko, bukan perkara gampang. Karena kesukaan roh ini, kesukaan kalau dia suka kalau orang itu hidup dalam kekudusan. Roh Kudus berdiam dalam tubuh kita kalau kita ini hidup dalam kekudusan. Pikiran kita, perbuatan kita betul-betul hidup dalam kekudusan. Tetapi kalau orang itu tidak hidup dalam kekudusan, Roh Kudus tidak pernah ada di situ. Ya, jadi yang menonjol adalah keinginan daging. Karena keinginan daging itu yang membawa orang itu kepada kebinasaan, tetapi roh itu yang menghidupkan. Oleh sebab itu dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana supaya Roh Kudus itu tetap berdiam, berskenos dalam hidup kita? Marilah kita jaga kekudusan hidup kita. Lewat apa? Mari kita praktekkan sehari-hari kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik. Bukan hanya yang baik, hidup dalam doa, sembah dan puasa, itu juga salah satu kesukaannya Roh Kudus. Baik. Karena lewat doa dan puasa kita mengendalikan segala keinginan daging, bukan lagi hanya menahan keinginan lapar dan haus, tidak, tapi keinginan daging kita mulai luruhkan di situ. Maka yang kita turuti adalah keinginan roh. Sehingga dalam setiap langkah hidup kita selalu melangkah bersama Roh Kudus. Tidak lagi melangkah dengan keinginan pikiran kita dan hati kita sendiri, tidak. Tetapi hati kita, pikiran kita yang sudah dikuasai oleh Roh Kudus. Sehingga kemenangan demi kemenangan menjadi milik dan bagian kita. Baik, ada dua hal tadi yang saya
garis bawahi dari apa yang disampaikan oleh Pastor Nazara. Yang pertama adalah hidup kudus, yang berikutnya hidup dalam doa dan puasa. Itu yang akan membuat roh itu jadi lebih menonjol. Mungkin ada tips lain atau bagian yang lain, cara-cara lain dari Pak Trijoko, silakan. Ya, jadi tips yang praktis dan mudah untuk kita pelajari bersama bahwa memang setiap kita mesti menyediakan waktu kita. Paling tidak 15 sampai 30 menit setiap hari itu harus. Seperti kita telah berjalan dalam teleos membaca Alkitab setiap hari 5 pasal. Karena itu sebagai sebuah kebutuhan dan kebiasaan, maka itu akhirnya terperaga dalam hidup kita. Nah, hal yang sama juga untuk bisa memperkarakan ini, kita mesti menyediakan disiplin kita 30 menit atau 15 menit yang terus-menerus kita lakukan. Nah, ketika hal itu kita lakukan, tips ini, kebiasaan ini akan mengakar dalam hidup kita, sehingga perkara-perkara yang dalam berjalan kita jalani hari-hari lepas hari itu, kemudian kita akan ini harus saatnya berdoa. Nah, ada komunikasi ketika kita berbicara, ketika kita berjalan, ketika kita berpikir, ketika kita memutuskan segala sesuatu. Di situ ada hikmat roh yang memimpin kita. Dan inilah yang semestinya kita semua harus lakukan. Jadi hidup dalam roh bukan perkara yang mudah, tetapi disiplin dari dalam diri kita lah yang harus kita kenakan, harus kita gunakan terus menerus. Itu saja mungkin. Amin. Puji Tuhan, ada banyak hal yang tadi sudah kita bicarakan, tetapi saya yakin langkah-langkah praktisnya sebenarnya ada di bagian akhir dari statement kedua rekan saya ini, yaitu tentang bagaimana hidup dalam doa, puasa, dan juga dalam firman Tuhan. Dan tadi juga sudah disinggung oleh Pak Trijoko, bagaimana kita ikut terlibat dalam kegerakan Telios membaca Alkitab. Bapak Ibu Saudara yang mungkin tidak tergabung dalam keluarga Telios, Bapak Ibu juga bisa ikut dalam kegerakan ini. Kami mengundang dengan senang hati untuk Bapak Ibu bisa ikut dalam kegerakan membaca firman Tuhan setiap hari 5 pasal. Pertama kali kita mendengar memang mungkin ini sulit untuk dilakukan, tetapi percayalah apa yang Yesus katakan dalam Matius pasalnya yang ke-26 ayat 41, bahwa memang daging itu lemah, roh itu penurut. Kita perlu untuk mendisiplinkan diri kita seperti yang tadi sudah disampaikan, dan juga kita harus ikut dalam kegerakan roh. Kita perlu melatih diri kita. Nah, hal-hal inilah yang akan membuat roh kita bisa bangkit, awakening in spirit, kebangkitan roh bisa terjadi dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya banyak yang sudah kita bicarakan, ada hal-hal penting yang perlu untuk kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ikutlah dalam kegerakan Telios membaca Alkitab setiap hari 5 pasal, kemudian juga ikut dalam rumah doa bagi Indonesia. Berdoa setiap hari, saudara mungkin bisa ambil waktu-waktu sela saudara untuk ambil bagian, ya, mendisiplinkan diri yang tadi sudah disampaikan untuk ikut, ya, walau mungkin 5 menit, 10 menit, tetapi mendisiplin diri untuk ikut ambil bagian di dalamnya. Saya yakin hal-hal praktis ini yang bisa membuat kita bisa belajar bangkit di dalam roh, awakening in spirit. Mengucap syukur untuk apapun yang sudah kita jalani bersama-sama. Saya yakin banyak pergumulan, banyak masalah yang mungkin saudara sedang alami, tetapi percayalah, selama kita bangkit di dalam roh, Tuhan akan memimpin juga kehidupan kita sampai hari ini. Ada banyak pergumulan yang saudara Bapak Ibu sedang alami. Kami membuka kesempatan untuk kita bisa bersama-sama saling sharing, saling mendukung dalam doa. Saudara mungkin bisa share video ini, saudara juga bisa komen apa yang menjadi pergumulan saudara, sehingga hal itu bisa kami doakan bersama-sama di tim pastoral, para pelayan. Kita setiap hari mengambil bagian untuk mendoakan apa-apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Salam kepada seluruh jemaat Telios dimanapun saudara berada, dimanapun saudara menyaksikan tayangan ini. Ikutlah ambil bagian dalam membaca firman Tuhan dan juga berdoa bagi bangsa dan negara kita. Ya, karena hal-hal ini yang membuat roh kita jadi terjaga semangatnya, spiritnya, sehingga ada awakening in spirit atau bangkit di dalam roh. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe channel kami GBI Telios. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kita lakukan hari ini. Kita percaya bahwa apa yang kita kerjakan dalam ibadah hari ini boleh mendatangkan sukacita dan berkat bagi kita sekalian. Sekarang
Mari kita siapkan hati kita bersama-sama untuk menerima doa berkat. Saudaraku, arahkan hatimu kepada Tuhan dan mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Haleluya. Tuhanmu memberkatimu, Tuhanmu melindungimu, penuh kasih, damai sejahtera selamanya. Saudara kasih Tuhan, diberkatilah hidupmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah studimu. Engkau terus makin naik, tidak pernah turun. Engkau menjadi kepala, bukannya ekor. Segala perkara yang kau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Engkau makin mantap, engkau makin naik, makin kuat, makin berkenan, makin diberkati Tuhan, makin tinggi, makin cepat, makin istimewa. Hidup kita dalam anugerah, dalam kelimpahan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Sekarang terimalah anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua, mengangkat kita dalam awan kemuliaannya. Kita yang percaya dan mengasihi Tuhan sama-sama berkata, amin, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.